Bab 11. Toko Ana hari itu lumayan ramai oleh wisatawan yang datang membuat perempuan itu sibuk seharian. Sepertinya ia harus mendengarkan saran Jared untuk mencari seorang pegawai yang membantunya. Ribeauville, salah satu desa wisata di Prancis, selalu didatangi ribuan wisatawan dari dalam maupun mancanegara. Apalagi pada saat festival tahunan yang selalu diadakan setahun 4 kali. Letak Ribeauville yang berada di bawah kaki Gunung Vosges dan berada di Alsatian Vine Road, route perkebunan Alsace, menjadi daya tarik sendiri bagi para wisatawan yang menginginkan wisata ala pedesaan dengan udara segar dan pemandangan alam yang indah. Dan tentu saja desa itu memiliki 2 buah kastil megah yang terletak di atas bukit serta dinding kuno yang membentengi sebagian kota, membuat siapapun yang datang seperti sedang berada di kota kuno pada zaman-zaman kerajaan Eropa. "Apa ini kunjungan pertamamu ke sini?" tanya Ana dengan ramah kepada seorang perempuan yang kini menyerahkan belanjaannya dan merupakan pembeli terakhirnya. "Iya, aku dan suamiku baru saja datang dan kami akan mengajak putra kami untuk mengunjungi kastil," jawab perempuan itu membuat Ana kembali tersenyum. "Apa dia putrimu?" perempuan itu bertanya sambil menatap Alice yang sedang menggambar di atas meja kasir sebelah Ana. "Iya, dia putriku. Dia sangat cantik," ucap perempuan itu sambil menatap Alice. "Siapa namamu, nak?" tanya perempuan itu membuat Alice menatapnya, lalu menatap Ana yang mengangguk sambil tersenyum sebelum anak kecil itu kembali menatap perempuan di hadapannya. "Alice." "Alice? Nama yang cantik untuk gadis kecil yang sangat cantik," ucapan perempuan itu membuat Alice tersenyum cerah. "Nicole, namaku Nicole." Perempuan itu mengenalkan diri sambil mengulurkan tangan yang disambut Ana dengan ramah. "Berapa umurnya?" ia kembali bertanya sambil menatap Alice, dan Ana bisa melihat rasa sedih dan kerinduan di mata perempuan itu. 5 tahun, jawab Ana sambil mengelus rambut Alice yang telah kembali menggambar dengan krayonnya. "Putriku juga akan berumur 5 tahun besok, seandainya ia masih hidup. Aku ikut menyesal," ucap Ana membuat Nicole tersenyum menatapnya. "Putriku meninggal dunia 2 tahun yang lalu karena kecelakaan, tapi aku masih selalu merindukannya, dan putrimu mengingatkanku kembali padanya," Nicole berkata sambil menatap Alice dengan sorot keibuannya yang membuat Ana merasa menyesal untuknya. Sebagai seorang ibu, tentu saja ia sangat mengerti bagaimana perasaan perempuan yang baru saja ia kenal itu. Karena bagi seorang ibu, anak mereka adalah nyawa dan hidupnya. "Mam, apa kau sudah selesai?" Suara seorang anak laki-laki membuat Ana dan juga Nicole menatap ke arah pintu, di mana seorang anak laki-laki berambut coklat sedang berjalan ke arah mereka. "Oh, maafkan Mami sayang, apa kalian menunggu lama?" tanyanya sambil menatap anak laki-laki yang terlihat tampan itu. "Tidak, Dedi akan menyusul kita nanti. Dia sedang memarkirkan mobil dulu," jawab anak laki-laki itu yang mendapat anggukan dari ibunya. "Ini putraku, Luke," ucap Nicole mengenalkan putranya yang disambut Ana dengan ramah juga. "Kau sangat tampan," ucap Ana membuat pipi Luke memerah. "Baiklah Ana, senang berkenalan denganmu. Kau sangat ramah, membuatku merasa nyaman. Apa kau tak keberatan kalau aku datang lagi kemari untuk berbincang denganmu kalau aku merasa bosan di hotel?" "Tentu saja Nicole, aku akan dengan senang hati menemanimu," ucap Ana sambil tersenyum. "Sampai nanti Alice." Alice hanya menatapnya sekilas untuk melambaikan tangan lalu kembali berkutat dengan krayonnya. "Dia tidak bisa diganggu kalau sedang menggambar," ucap Ana membuat Nicole mengangguk sambil tersenyum mengerti. "Sayang, aku baru saja akan keluar untuk menemuimu," ujar Nicole dengan senyum mengembang ketika seorang pria berumur akhir 30-an masuk ke dalam toko Ana. Pria itu tersenyum, mata coklatnya menatap istrinya dengan lembut, membuat wajah tampannya terlihat lebih tampan. "Aku memang berencana untuk menyusulmu ke sini. Ada sesuatu yang harus aku beli," ujar pria itu sambil menatap sekeliling toko. Lalu matanya menangkap sosok perempuan yang terlihat memucat menatapnya. Pria itu berjalan semakin mendekat. Alis matanya berkerut terlihat berpikir, dan seketika matanya membelalak
ketika mengenali sosok perempuan di belakang meja kasir yang tubuhnya mulai gemetar itu. "Ana, ini suamiku, Billy," ucap Nicole masih dengan ramah mengenalkan Ana kepada pria yang telah membuat hidupnya hancur 6 tahun lalu. "Sayang, ini Ana, dia pemilik toko ini. Dia sangat ramah dan baik. Kami sekarang sudah berteman," lanjut perempuan itu tanpa menyadari atmosfer ketegangan di dalam toko. "Ana." Suara pria itu masih sama seperti 6 tahun lalu ketika ia jatuh cinta setengah mati kepadanya. Perlahan dengan memberanikan diri, ia menatap mata coklat itu. Mata yang dulu selalu menatapnya dengan penuh cinta. Dia masih sama, tak ada yang berubah. Masih sama tampannya. Tidak, sekarang ia malah terlihat lebih tampan karena terlihat lebih dewasa dan mapan. "Kalian saling mengenal?" tanya Nicole terlihat bingung melihat keduanya yang hanya terdiam saling pandang. "Iya, kami saling kenal ketika aku ditugaskan di Indonesia dulu. Dia teman rekan kerjaku," ucap Billy mencoba menjelaskan tentang hubungan dirinya dengan Ana yang kini mengepalkan tangannya kuat-kuat di belakang meja kasir. Teman dari rekannya, ternyata hanya itu arti dirinya bagi pria itu. Emosi mengisi dadanya dan matanya kini menatap Billy dengan berapi-api. Seandainya istri dan putranya tidak ada di sini saat ini, Ana bersumpah ia ingin sekali mengeluarkan semua amarah yang telah ia tahan selama 6 tahun ini. "Bukankah itu sangat bagus? Kalian sudah saling mengenal. Bagaimana kalau kita makan malam bersama dan kalian bisa saling bercerita tentang masa lalu?" ujar Nicole dengan senyum cerah. "Ide bagus. Sayang, Ana, kami mengundangmu makan malam. Apa kau bisa?" tanya Billy dengan santai. Ana sudah tak bisa lagi menahan emosinya. Bagaimana bisa pria itu bersikap seolah tidak ada apa-apa di antara mereka? Pria itu menikmati hidupnya dengan bahagia, sedangkan Ana harus kehilangan keluarga dan masa depannya karena masa lalu mereka. Tangannya dikepal semakin kuat dan ia baru saja akan mengeluarkan amarahnya ketika sebuah tangan mungil menarik pakaiannya. "Mama, aku sudah selesai." Suara milik Alice kembali menyadarkan dirinya. Ia menatap putrinya yang menatapnya sambil memperlihatkan gambar dirinya. Ana dan juga Dr. Lee sedang berada di depan kastil yang tengah tersenyum bahagia. Seketika aura dingin merambati tubuh Ana. Bukan lagi amarah yang menguasai tubuhnya, tapi rasa takut ketika dia menyadari kalau putrinya berada di sana dan pria itu telah melihatnya. Bagaimana kalau ia menyadari kalau Alice adalah putrinya? Bagaimana kalau ia akan mengambil putrinya itu dari dirinya? Dengan tubuh gemetar, Ana mengambil gambar yang diperlihatkan Alice kepadanya. "Bagus kan? Ini aku, Mama, dan Daddy," ucap Alice sambil menunjuk gambar itu. "Kau sangat pintar menggambar, Alice," puji Nicole yang membuat Alice tersenyum lebar. "Aku seperti Uncle Eric, dia sangat pandai menggambar," ucap Alice dengan bangga. "Benarkah?" Nicole kembali bertanya, yang dijawab Alice dengan anggukan. "Apa ayah dan ibumu tidak pandai gambar?" Nicole bertanya sambil tersenyum. "Tidak, gambar Mama sangat jelek, dan Daddy, dia lebih jelek lagi. Tapi Daddy pandai mengobati orang, dia seorang dokter," ujar Alice dengan bangga membuat Nicole tersenyum lebar. "Dia seorang dokter?" "Iya, tapi sekarang Daddy sedang di Paris bersama Uncle Eric. Hari ini Daddy bilang kalau dia akan pulang. Benar kan Mama?" tanya Alice sambil menatap Ana yang semakin memucat. "Iya, hari ini Daddy pulang," jawab Ana dengan gemetar. "Dia putrimu?" tanya Billy sambil menatap Alice yang mata bulatnya kini menatapnya. "Iya, dia putriku," jawab Ana sambil menarik Alice ke dalam pelukannya. "Dia berumur 5 tahun, sama dengan Liza," ucap Nicole sambil menatap Alice. Begitu juga dengan Billy yang kini mengerutkan alisnya, terlihat berpikir beberapa saat dan sejurus kemudian dia menatap Ana dengan mata terbelalak, membuat perempuan itu terlihat semakin gugup dengan tubuh gemetar dan memeluk Alice dengan kencang. "Daddy!" seru Alice ketika melihat sosok Dr. Lee masuk ke dalam toko. Ia berlari menyambut pria berhidung mancung itu yang langsung mengangkatnya lalu memeluknya. "Aku sangat merindukanmu,"
Ucap Elis sambil mencium pipi Dr. Lee membuat pria itu tersenyum lebar. Aku juga sangat merindukanmu, balas Dr. Lee sambil mencium pipi tembem Elis yang terkikik geli karena bulu-bulu yang baru tumbuh di rahangnya. Apa kau tak merindukanku? Tanya Anna tiba-tiba sambil memeluk tubuh Dr. Lee yang terlihat kaget. Anna bahkan mencium pipinya sambil berbisik, aku mohon berpura-puralah menjadi suamiku untuk saat ini. Dr. Lee bisa merasakan tubuh perempuan dalam pelukannya itu kini bergetar. Ia melepaskan pelukannya lalu menatap wajah Anna yang pucat pasi. Matanya memancarkan sorot rasa takut. Dan itu membuat Dr. Lee menatap sepasang suami istri yang kini menatap mereka. Ia kembali menatap Anna sambil tersenyum lembut. Tentu saja aku juga merindukanmu, ujar Dr. Lee sambil menarik kembali tubuh Anna ke dalam rangkulannya. Apa dia suamimu? Nicole bertanya membuat Anna mengangguk. Iya, ini suamiku, ucap Anna dengan gugup. Sayang, ini Nicole. Dia sedang berlibur di sini dan ini suaminya, Billy, ucap Anna mengenalkan mereka. Stephen Lee, ucap Dr. Lee mengenalkan dirinya sambil menjabat tangan keduanya. Bagus, jadi kau harus mengajak suamimu untuk makan malam nanti, Anna, ujar Nicole sambil tersenyum. Makan malam? Tanya Dr. Lee sambil menatap Anna yang bisa mengangguk sebagai jawaban. Ini suatu kebetulan yang sangat menyenangkan. Ternyata suamiku dan istrimu saling mengenal ketika di Indonesia dulu. Jadi aku mengundangnya untuk makan malam supaya mereka bisa saling bercerita tentang masa lalu. Dan aku ingin mengetahui seperti apa suamiku ketika di sana dulu, ucap Nicole sambil tersenyum. Dr. Lee kini menatap pria di hadapannya yang terlihat sedang memperhatikan Elis yang berada di dalam pelukannya. Mata tajamnya menatap pria bermata coklat yang sama dengan milik Elis dengan penuh selidik. Kecurigaannya muncul ketika melihat pria itu yang terus memperhatikan Elis tanpa berkedip. Dan akhirnya kini ia menyadari alasan dibalik sikap perempuan berambut hitam itu. Ia kini menatap Anna yang juga menatapnya dengan sorot mata kalut.